Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah syukur pada malam hari yang mulia ini kita bisa bersilaturahim, melanjutkan cawisan rutin kita setiap malam Rabu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dijamu oleh Sahibul Bait Pak Wardi sekeluarga besar. Semoga beliau sehat walafiat, lancar rizkinya, kabul hajatnya, dan termasuk juga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan paling utama, mari tentu senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang tak pacak nak ngitungnya, saking banyak nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke ahli junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Di hari-hari ini kita harus banyak doa. Semoga diberkahi di bulan Sya'ban ini, karena kita tinggal menunggu hari-hari menjelang bulan suci Ramadan, dan semoga kita bisa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sempat ibadah di bulan suci Ramadan nantinya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita bahas kitab Al-Kabair terlebih dahulu, karena ini tentang puasa, dan juga nanti kita lanjutkan dengan kitab Mausu'ah Masail Al-Jumhuriyah, juga kaitannya tentang puasa. Itu yang ini dulu, Al-Kabair. Ya, benar. Ya, sekalian nganyari Ustaz Salihun, beliau juga beli kitab ini. Kemarin kita bahas di rumah Bang Komar, ya, kitab ini juga tentang sholat. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang dosa besar yang kelima, yang keenam. Dosa besar yang pertama itu syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga sihir, berdukun, sebagainya itu ya, nyantet, ya, ilmu pelet, ya, itu masuk sihir itu ya. Terus yang keempat meninggalkan sholat, yang kelima zakat, yang keenam akan kita bahas malam hari ini. Dosa yang besar yang keenam adalah tidak berpuasa bulan suci Ramadan padahal tidak ada uzur, ya, tidak ada alasan, tidak ada halangan. Kalau ada, misalnya lagi hamil, ya, atau lagi bunting misalnya kan, lagi nyusui, ya, atau sakit, atau lagi musafir, ya, atau orang tua, ya, yang tidak sanggup lagi berpuasa, atau yang sakit kronis tidak sanggup lagi berpuasa dan divonis dokter tidak ada harapan sembuh, maka itu boleh, ya, dengan beberapa catatan. Dia harus qada, ada yang hanya qada saja, ada yang hanya bayar fidyah saja, ya. Nah, itu yang dikecualikan. Kalau ibu hamil atau menyusui, kalau dia mengkhawatirkan dirinya yang dia khawatirkan, aku tak galak puasa, kaki aku sakit, kaki aku lemes, ya, dan sebagainya, alasannya adalah dirinya, maka dia cukup qada setelah Ramadan nanti, ya, dibayar utang tidak puasanya. Tapi kalau dia mengkhawatirkan anaknya atau kandungannya, maka dia double, ya, double, qada wajib, fidyah wajib, dua. Kalau yang dikhawatirkan dua-duanya, dirinya sekaligus anaknya, ya, dirinya sekaligus kandungannya, maka cukup qada saja. Jadi yang double itu kalau semata-mata hanya anak yang dia pikirkan, ya, alasan dia tidak puasa. Kalau sakit dan masih ada harapan sembuh, maka cukup qada. Kalau sakit tidak ada harapan sembuh, misalnya sakit tua, itu sulit nah harapan sembuh kan. Kalaupun sembuh juga, karena faktor usia lah sudah 70 ke pucuk, tidak sanggup juga lagi nak puasa, ya, megang sendok kadang lagi bentar, ya kan, ditambah sakit pula, maka orang seperti itu tidak wajib puasa, ya. Orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, atau orang yang sudah
ikut, itu sudah tidak wajib. Cukup dia bayar fidyah saja. Tidak wajib qadha. Ya, gitu. Nah, itu dikecualikan. Tapi untuk kita yang sehat, segar, bugar, ya, Islam balik berakal, mampu, tidak musafir, maka ketika syarat-syarat itu terpenuhi, syarat wajib dan syarat sah tadi terpenuhi, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Nah, jadi ketika tanpa alasan tadi meninggalkan, berarti termasuk melakukan dosa besar. Nah, tinggal orang tak puasa ini ada dua. Yang sehat ini, yang muda-muda, masih seger, ya, ada dua. Ada yang tidak puasa karena sungkan, karena malas, ya, atau tidak terbiasa. Akhirnya ya ringan-ringan saja dia meninggalkan puasa itu. Tapi dia tetap mengakui wajib puasa itu sebenarnya. Tahu di hukumnya, pada galak bae. Sungkan bae, sama cak salat nih lah. Ya, sungkan, ngapus semayang tak semayang, sungkan kok. Sengal lawak balik mantang misalnya kan. Sengal balik berdagang ya, balik dari keliling jam 4, jam 5 ya. Kadang jam 6 baru balik mantang, baru balik berdagang ya kan. Capek. Akhirnya banyak sholat yang tinggal. Yang berbalok, yang bertumang ya kan. Ya, dengan alasan itu ganti gawe lain katanya kan. Bukan nak puasa. Tapi tahu puasa itu wajib. Maka orang seperti ini fasik. Dia tetap orang Islam, tetap mukmin. Cuma mukmin yang nakal juga lah dia. Orang Islam tapi nakal. Nah, itu ya. Dia tetap Islam. Karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, orang Islam yang tidak melakukan perintah Allah itu tetap mukmin, tidak kafir, tidak. Walaupun ada hadis yang menyebutkan orang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja dia kafir. Nah, kafir di situ bukan kafir i'tiqad, kafir amali baik. Amal dia itu pekerjaan dia mirip orang kafir karena tak semayang. Tapi bukan kafir i'tiqadi. Bukan disama dengan orang Yahudi, Nasrani itu enggak, mirip baik. Nah, jadi kalau kita memahami hadis kadang-kadang letter leg, laju gitu cap kafir, oh kafir tak semayang enggak. Tak boleh itu ya. Itu dia masih orang Islam. Masih orang Islam. Hatta ada orang yang mungkin syahadat cuma waktu nikah saja. Sudah itu tak syahadat lagi, tak masuk masjid lagi. Nikahnya di masjid, Bang. Ya. Sudah tetap pernah masuk masjid. Asal masuk masjid lagi disolatkan misalnya. Itu tetap Islam. Tetap Islam. Cuma nakal tadi. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak mudah-mudah mengkafirkan. Tidak mudah-mudah mengkafirkan. Maka insya Allah orang yang benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah tidak akan melu-meluan yang ngebom-ngebom itu. Tidak akan mudah-mudah terprovokasi ya untuk ngebom bunuh diri dengan iming-iming surga, iming-iming jihad. Itu banyak yang salah langkah, yang salah paham. Ya. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah walaupun dia itu menunjukkan kenakalan dia dalam Islam itu 99%, cuma satu keislaman dia itu KTP itulah. Masa Islam. Masa kita sebut dulur. Kalau dia meninggal masih kita urus jenazahnya. Hatta orang mati bunuh diri, tetap kita urus jenazahnya. Selama kita tidak pernah nyingok dia pindah agama. Selama kita tidak pernah nyingok dia masuk gereja atau masuk tempat ibadah agama lain yang menunjukkan bahwa dia sudah murtad. Enggak. Ya, walaupun dia tak pernah semayang, asal kita tahu dia masih Islam, ya kan? Masih tetap kita akui dulur kita. Dan dulur-dulur yang itu banyak. Dan itu lahan dakwah kita. Jangan pernah kita musuhi. Jangan pernah kita benci. Itu harus ditolong, harus diselamatkan, dan itu harus didakwahi. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau tak puasa karena malas, ya itu cuma fasik. Tetap Islam. Nah, yang bahaya itu kalau dia nentang, ya, mengingkari kewajiban untuk apa puasa, wajib tidak. Itu bahaya. Itu sudah kafir. Yang itu yang kafir. Yang itu yang murtad. Ya, jadi orang tidak ibadah itu ada dua. Tanya dulu. Kalau tak puasa tuh ngapa? Sungkan atau mana? Kalau itu alasannya, dia tetap Islam tapi fasik. Kalau dia mantau, untuk apa puasa? Tak wajib puasa. Tak penting puasa. Na'udzubillah. Ya, saya sebut ini karena dalam konteks pembelajaran. Tapi kalau dalam amaliah sehari-hari ketika kita nanya orang jawabnya itu sudah murtad. Kalau dia masih sayang, ya, dia harus syahadat ulang.
Tapi rugi ketika orang itu sudah murtad walaupun sesaat, seluruh amal dia selama ini habis. Nol. Maka hati-hati ngomong itu. Hati-hati ini. Balik zero dia. Faqad habitu amaluhu wa huwa minal khasirin. Ya, seluruh amalnya habis dan dia termasuk orang yang rugi. Walaupun dibalik Islam lagi. Jadi nol. Dihapus. Itu ya. Bukan pemutihan dosa, tapi pemutihan amal dia. Nauzubillah. Ya kan? Kalau pemutihan dosa lemah. Nah, pemutihan dosa itu orang kafir masuk Islam. Itu pemutihan yang bagus. Ini Islam murtad, maka di pemutihan juga, tapi amalnya habis. Yang diputihkan amalnya, bukan dosanya. Nauzubillah. Oke ya, jadi kita bahas dosa besar yang keenam adalah tidak berpuasa. Karena di Al-Quran jelas, tegas perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman. Berarti yang dipanggil yang beriman, yang mukmin, yang muslim. Berarti kalau tak puasa, tak mukmin amali tadi ya. Berarti kafirnya kafir amali. Maka ulama memahami bukan dia murtad, tapi dia melakukan dosa besar. Puasa. Dan puasa ini seluruh wajib dari dulu. Cuma cara-caranya berbeda-beda. Ya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai kita, umat Nabi Muhammad wajib puasa. Bahkan binatang pun puasa kan. Burung ya, yang lagi ngerami teluknya, ayam yang lagi ngeram teluknya, itu puasa. Biar suhu badannya lebih panas sehingga netasnya itu lebih kurang 21 hari setelah dirami baru baru netas. Beda cak kita kan tak netas ya. Nah, jadi tegas puasa itu wajib berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 dan juga dalam hadis bunyal Islam ala khamsin. Islam itu ada 5 pondasi. Ya. Hadis ini yang menjadi landasan tentang rukun Islam yang 5. Salah satunya adalah puasa. Jadi berdasarkan 2 hadis ini ulama sepakat. Muncul ijma, puasa itu wajib. Berarti tak menjalankan kewajiban, melakukan dosa besar. Dan pelaku dosa besar namanya fasik. Bukan kafir. Fasik saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan bila udhrin lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu. Rasulullah bersabda, barang siapa tidak berpuasa 1 hari saja di bulan suci Ramadan, ya, bila udhrin, tanpa uzur. Nah, uzur yang tadi kita bahas ya. Nah, kita bahas di awal tadi yang sakit, musafir, ya, itu uzur. Kati uzur, kati alasan. Kati alasan. Lam yakdihi siyamud dahri wa insamahu. Maka puasa yang tinggal hanya 1 hari tadi, apalagi 30 hari ya, semua sehari tak puasa, itu tidak bisa dia qadha. Walaupun dia puasa siyamud dahri setahun penuh. Ya, tidak bisa mengqadhanya walaupun dia puasa setahun penuh. Maksudnya begini, kan kita kalau meninggalkan puasa tetap wajib qadha. Secara hukum tetap wajib kita qadha. Untuk apa? Melaksanakan tugas, ya, ketika ibadah itu tidak bisa tunai maka dilaksanakan secara qadha atau bayar utang. Itu secara hukum insya Allah sah. Tetapi nilai ninggalkan sehari puasa itu tidak sebanding dengan puasa setahun sebagai qadha-nya tadi. Ya. Karena setiap waktu itu punya ibadah tertentu yang tidak bisa diulangi lagi. Keutamaan per waktu itu. Secara hukum memang sah kita qadha-nya, tetapi nilainya tidak bisa menyeimbangi. Itu yang dimaksud. Ya. Bukan berarti ketika kita tinggal puasa lantas kita qadha kita tidak sah. Bukan itu yang dimaksud ya. Perlu diluruskan. Qadha-nya sah, tapi nilainya tidak bisa menyeimbangi. Ya, karena balasan puasa itu hanya Allah yang tahu. Saking besarnya itu maksudnya. Salat walaupun termasuk ibadah yang paling utama, itu masih baca dirikin. Ada hitung-hitungannya. Salat di Masjid Jami nilainya setara dengan haji dan umroh yang mabrur, kan gitu sering saya sebutnya.
Terus kalau kita sholat berjamaah di masjid jami, nilainya sama dengan 500 kali lipat dibandingkan di masjid lain. Di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat. Meskipun besar, ada rikinannya. Puasa enggak. Ketika enggak terbatas, itu artinya menunjukkan luasnya balasan untuk yang puasa itu. Ya, nah balasan itu yang enggak pacak kita ulang, yang enggak pacak kita dapat. Jelas ya? Jadi hukum mengkodoknya sah. Gugur kewajiban kita. Insya Allah dosanya lah lepas. Tapi nilainya tak dapat. Ya. Ibarat apa kira-kira biar lebih memahami. Ya. Berat kondangan telat barangkali kan. Ya tuan rumah masih nerima. Cuma lauk ala kadarnya baik. Kadang tinggal ke bawah baik. Kadang nggak apa-apa lagi nih kan. Ya, kalau memang kondang untuk rame, dan saya pernah model itu. Ya, untuk juga lah kenyang juga kan. Nah, kalau yang kati kondangan lain, cuma itu lah dan dia telat dan selesai. Ke warung, ya, rumah makan balik sudah kondangan itu. Nah, dan nilainya sudah beda. Apalagi besoknya baru datang. Wih, maaf nih, aku dapat datang. Mana itu sibuk ya. Baru datang lah 2 hari 3 hari setelah acara. Kan beda. Walaupun tetap diterima. Ya kan, ala sabil baik tetap diterima. Tapi lah lain kesannya. Nah, lebih kurang, nah itulah untuk memudahkan pemahaman kita tentang hadis ini. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an, oral Islam wa qawaiduddin thalathun. Tali atau simpul ajaran Islam, agama Islam itu, dan kaidah-kaidah atau pondasi-pondasi, ya, penguat, ya, ajaran agama Islam ini ada 3. Ya. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. 2 kalimat syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Barang siapa meninggalkan salah satu dari 3 tadi, maka dia kafir. Nah, kafir yang saya maksud yang tadi sudah saya terangkan. Bukan kafir i'tiqadi. Tapi dia kafirnya kafir amali. Kafir i'tiqad itu memang beda agama, udah murtad. Itu kafir i'tiqadi namanya. Ya. Kalau orang Islam tapi tak sembahyang, tak puasa, itu namanya kafir amali. Amalnya, perbuatannya mirip orang kafir. Ya. Jadi bukan kafir beneran. Nauzubillah min dzalik. Singkat bahasanya cuma di sini. Di mana saya baca tadi? Oke, bis bahasan pertama. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Boleh. Jangan diarak aku. SD. Misalkan sholat kan dapat takbiratul ula, tapi lupa pakai peci kan, peci nyantel di motor. Nah, terus itu utama ke takbiratul ula dulu atau ngulang ambil peci, Ustaz? Tapi ketinggalan takbiratul ula. Oh. Ya, terima kasih. Ya, antara mengejar takbiratul ula dengan memakai peci, yang mana lebih diutamakan? Oke. Jadi takbiratul ula itu sunnah, pakai peci itu juga sunnah, sama-sama sunnah. Tetapi bisa jadi wajib pada saat tertentu. Pakai peci itu kapan? Ketika rambut kita panjang. Kalau kita sujud, rambut tadi bakal nutupi kening, ya kan?
Nah, saat itu kejarlah peci dulu. Karena ketika kening ini tertutup oleh sesuatu yang bergerak bersama gerakan kita, sujudnya tidak sah. Ngejar takbiratul ula, sujud tak sah. Nah, kan lemaklah, kejar peci dulu. Tapi seandainya misalnya rambutnya pendek, ketika kita sujud, nah, kayak aku tidak akan nutupi kening juga, maka tidak apa-apa, ikut dan kejar takbiratul ula tadi. Jadi sifatnya situasional berarti. Maka penting rambut pendek itu sebenarnya. Makanya peci. Dan peci itu adab, sunnah. Bagian dari kesempurnaan sholat. Ya. Sama-sama sunnah. Ya. Ada lagi? Ya. Yang tadi meninggalkan puasa di bulan Ramadan secara sengaja. Ya. Nah, secara sengaja. Itu walaupun dia puasa setahun nih beratnya nilainya nggak sebanding hari itu. Terus yang ada uzur itu bagaimana? Kalau yang ada uzur ya tidak ada dosa sama sekali, dan dia insya Allah kan orang yang sudah biasa melakukan suatu amalan, yang amalan rutin itu dia disebut wirid. Jadi wirid itu tidak mesti zikir ya. Wirid itu adalah istilah untuk amalan yang memang sudah kontinu kita lakukan. Kita biasa sedekah rutin, kita termasuk kajian kita rutin ini sudah bisa disebut wirid. Jadi amalan yang rutin. Apapun itu termasuk puasa. Kita tiap tahun sih puasa Ramadan terus. Cuma oleh tahun ini ada uzur, sakit. Akhirnya kita tidak puasa. Ya. Maka insya Allah dia tetap mendapatkan pahala yang sama walaupun dia tidak puasa, dia tidak sholat. Sering saya contohkan misalnya kita bisa tahajud. Karena kecapean betul akhirnya bangunnya subuh. Jadi malam itu kita tidak sempat tahajud. Tetap dapat pahala tahajud walaupun tidak sholat tahajud. Nah itulah keunggulan amalan yang sudah menjadi wirid. Sudah rutin kita laksanakan. Ya. Jadi dia tidak wajib melaksanakannya. Kalau uzurnya itu masih ada harapan hilang, ya, misalnya sakit, dia masih ada harapan sembuh, cukup dia qadha. Kalau memang sakitnya divonis dokter misalnya uzur tadi berupa sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali walaupun usianya masih muda, tapi penyakitnya termasuk kronis dan yang belum ditemukan obat saat ini, misalnya apa, leukemia, itu kan penyakit-penyakit yang parah itu ya, yang tidak ada penyakit, tidak ada obatnya, dan itu banyak yang muda-muda yang kena. Ya, istri kawan saya itu meninggal karena leukemia itu, karena dia suka jajan, tidak hobi makan nasi, makanya yang jajan-jajanan baik, jarang makan nasi. Akhirnya lama-lama leukemia, ambil sum-sum tulang belakangnya sudah ada lama meninggal, cuci darah terus. Ya. Nah kalau memang faktornya uzur yang tidak ada harapan sehat normal kembali, maka dia cukup bayar fidyah. Itulah pengganti puasanya. Dia tidak ada tuntutan dosa, tidak ada bahkan tuntutan untuk mengqadha, ya, dia cukup mengganti dengan fidyah saja. Itu badalnya, penggantinya. Dan insya Allah ketika dia tetap ada azam, ada tekad, ada niat untuk puasa, cuma karena uzur dia terhalang, tetap mendapatkan pahala. Karena karunia Allah itu begitu luas. Malahan saya kemarin sempat baca di kitab mana, karena kebanyakan kitab kadang-kadang lupa juga nama kitabnya ya. Jadi amalan yang luar biasa dalam Islam itu ya, ketika kita baca zikir misalnya, kadang selama ini saya juga kadang-kadang ngolok-ngolok juga ya, ternyata salah juga tuh. Jadi misal kita baca salawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya sekian kali misalnya, ternyata itu insya Allah dihitung. Tidak mesti disebut 100 kali, bahkan dengan sebutan angka. Misalnya ada di zikir-zikir itu sejumlah ikan yang ada di laut, ya kan, sejumlah pohon yang ada di seluruh permukaan bumi ini, aku bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pahalanya sesuai dengan jumlah yang kita hitung. Kita sebut walaupun kita baca cuma sekali. Itulah gambaran betapa luasnya rahmat Allah. Jadi Allah tuh kalau nak berikan kebaikan hambanya tidak tanggung-tanggung. Kena gitu. Kita sebut sekian, insya Allah sekian kita dapat.
cuma juga jangan jadi andalan akhirnya setiap kali zikir la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Tapi itu sebagai saya pahami fadlu minallah, karunia Allah itu saking luasnya, bahkan ketika kita berzikir dengan menyebut angka-angka seperti itu, insya Allah kata ulama udah bahas itu. Ya, saya karena belum terbaca sempat kadang-kadang mengolok-olok juga ya. Aduh, kan ternyata benar ada dibahas sudah oleh ulama, dan ulama meyakini sebagian bahwa Allah akan berikan sesuai dengan keyakinan kita itu. Ada kan zikir itu di ujungnya adada ma fi ilmillah. Ya, la ilaha illallah adada ma fi ilmillah. Ya, sesuai dengan yang diketahui oleh Allah jumlahnya. Jadi terserah Allah nak beri berapa. Saking luasnya rahmat Allah. Jadi kita jangan pernah membatasi rahmat Allah. Dan itu tidak beluak, kekayaan Allah tetap tidak beluak. Walaupun kita sedunia zikirnya sama, mintanya sama, tidak mengurangi secuil pun karunia Allah. Tidak kurang. Beda dengan kita kan, teh penuh itu dituang ke ini berkurang juga lah. Lagi yang di Kalau kita kan berkurang, ya, tapi Allah tidak. Oke, ada lagi? Ya. Kalau tahun ini misalkan istri kau tuh hamil kan, mudah-mudahan dia gak kuat puasa kan, terus tahun depan menyusui. Lah nyambung belum? Banyak itu 60 hari lah juga. Ya boleh. Cuma harus dicatat. Ya, yang seperti itu kan dicatat. Ya. Dan kalau dia melampaui tahunnya, seharusnya mengkodok itu kan setelah habis Ramadan ini. Jangan sampai masuk Ramadan berikutnya. Itu sudah selesai kodok tadi seharusnya. Cuma kalau nyambung tadi kan, lagi udah setahun lah, muat lagi jadi belum. Sudah kodok tadi kan. Itu kalau dia melampaui 1 tahun, ya, kodok tadi tidak dibayar, maka dia 2 kewajibannya, mengkodok sekaligus bayar fidyah. Dan dilipat gandakan per tahunnya. Untuk jumlah puasa kodoknya tetap. Kalau misalnya tinggal 1 bulan, ya mengkodoknya cuma 1 bulan. Kalau 2 tahun berarti ya 60 hari kan, 2 bulan puasa Ramadannya. Untuk jumlah hari puasanya yang wajib dikodok tetap sama, tidak berubah. Tergantung jumlah yang tinggal. Nah, yang akan dilipat gandakan itu adalah fidyahnya. Jadi ketika lewat setahun belum dibayar, maka fidyahnya 2 kali lipat. Ya, 1 kali. 2 tahun 2 kali lipat. Lewat 3 tahun 3 kali lipat untuk fidyahnya. Ya, tetapi untuk kodoknya tetap dengan jumlah hari yang sama, sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Gitu. Kalau full sebulan tinggal, sebulan itu tetap dikodok. Tidak nambah. Tidak jadi 50, tidak jadi 60, tidak. Jumlah kodoknya. Jadi ada 2 kewajiban nih, kodok wajib, fidyah wajib. Kalau sudah melampaui 1 tahun, ya 2 tahun 2 kali lipat, 3 tahun liwatnya tidak kodok 3 kali lipat. Tapi kodok tadi tetap wajib. Fidyahnya dilipat gandakan sesuai dengan jumlah tahun meninggalkan kodok. Sudah dipahami? Kalau belajar fikih ini kadang-kadang matematika juga. Dijelaskan rumus, kasih contoh ya kan, suruh latihan kadang masih bingung juga kan. Kayak saya udah baca matematika sampai sekarang. Kecuali ngitung sen baca ya. Nah, ngitung yang akar apa mending kepala juga. Untuk apa pula itu ya. Ternyata ada guna. Kita yang tak terguna itu. Nanti kalau tahun yang kedua itu 2 kali bayar fidyahnya, walaupun tahun kedua itu bisa bayar puasanya. Apa bagaimana? Ya, dan itu di tahun kedua tidak puasa lagi kan? Tahun kedua nggak puasa kan? Bayar fidyahnya berarti kan 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat, benar. Tapi tahun itu kan setelah tahun itu dia bisa bayar puasa. Tetap fidyahnya tetap 2 kali lipat itu ya. Ya, dia tergantung hari pelaksanaan kodoknya. Kalau kodoknya sebelum Ramadan tahun depan,
tidak jadi masalah, berarti tidak kena fidyah. Cuma kalau lah sudah mepet, tidak sempat ngodok, maka itu denda keterlambatan sebenarnya. Anu kan paham itu masalah denda-denda keterlambatan. Ada denda keterlambatan kodok. Jadi fidyah itu sebagai denda kafarat ya, karena udah telat kodoknya. Seharusnya kodok itu sudah selesai sebelum masuk Ramadan tahun depan gitu. Ya, udah puasa tahun kemarin. Sekarang sudah bulan Sya'ban. Tinggal berapa hari lagi? Kalau bisa tuntaskan sebelum Ramadan nanti. Kalau ternyata masih tidak tuntas, maka bayar fidyah. Tapi ngitung hari yang sisa. Seandainya dia tidak puasa 5 hari, sudah sempat 2 hari, tinggal 2 kan? Nah 2 hari itu yang kena fidyah. Gitu. Kalau sebulan full, ya, dikit. Satu fidyah itu kan cuma 679 gram. Bulat kelak 700 gram. 7 mata. 7 on ya. Genap gelas gilu. Ya, jadi kalau 30 hari cuma 30 kilo, udah banyak ida. Iya. Iya. Lebih mudah fidyah daripada kodok. Kodok banyak godaannya. Lanjut, Tat. Tanya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tat, yang ingin saya tanyakan, katanya amalan untuk orang yang puasanya full itu maka seperti apa bayi yang baru dilahirkan atau kertas yang tidak ada nodanya, buku itu masih kosong. Ya. Bagaimana kalau orang itu setahun belakang ahli maksiat, ahli judi, ahli perempuan, banyak ahli-ahli yang lainnya. Nah, apakah itu sama yang dikatakan di dalam surat itu, bahwa dia akan kembali seperti bayi yang baru lahir? Dalam kelemaknya kan misalnya seandainya buat dosa, pol puasanya bayi seperti lahir, agak tahun depan buat lagi. Kira-kira saya itu tak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita yakin itu janji dan jaminan dari Rasulullah SAW. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, nah itu ada syarat, kok syaratnya di situ. Itu tidak boleh tinggal. Imanan wahtisaban. Iman itu karena iman. Karena iman dia puasa, bukan karena terpaksa. Bukan karena kewajiban, bukan karena tak kelemahan. Ya, karena iman. Panggilan iman. Ya. Yang kedua wahtisaban. Ihtisab itu ikhlas karena Allah. Ya, cuma mencari ridho Allah. Kan anakmu lah ridho kan, nah tinggal nyari ridho Allah lagi. Ridho lah dapat dia nih anaknya. Tinggal nyari ridho Allah. Ketika dua syarat ini terpenuhi, insya Allah ufiralahu, dapat ampunan tadi. Dan ketika kita taubat, ya, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang taubat itu seperti orang yang tidak punya dosa sedikit pun. Allah itu mudah mengampuni, mudah memaafkan. Sangat mudah bagi Allah. Ya, bahkan ketika kita niat nak taubat baik, itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang yang kurang ajar itu ya. Dan karena tahu Allah Maha Pemaaf, Pengampun, kadang-kadang memanfaatkan. Tenang be. Allah pemaaf juga ya kan. Akhirnya agak ya. Jadi insya Allah betul-betul diampuni, cuma kalau pecah jangan buat lagi. Tapi biasanya kita manusia tidak mungkin. Ya, sudah taubat tuh kadang maksiat lagi. Tetapi jangan pernah bosan untuk taubat itu. Ya, maksiat taubat. Sama-sama kayak kemalakan ya. Kemalakan akhirnya baru sadar niat. Ada titik jenuh gitu tuh. Ya. Jangan titik jenuh itu di ibadat. Kalau titik jenuh di maksiat itu bagus. Maka banyak orang yang sudah melintang mujur di dunia maksiat akhirnya kemalakan. Dan itu bagus. Ya, kemalakan maksiat akhirnya dia udah bosan dengan maksiat baru dia taubat. Nah, itu biasanya taubatnya benar-benar. Karena dia sudah dari lembah maksiat itu. Yang bahaya ini kita yang tidak pernah maksiat. Itu yang paling aku ngeri. Kita tidak pernah maksiat, tidak pernah nyicip yang tadi
Bang Dedi sebutkan itu, kaki kepunan suatu hari. Di saat kepunan itu dilaju di saat itulah nyawa dicabut malaikat maut. Nah, itu yang paling selesai. Hilang kalau yang selama ini. Ya. Jadi saya kadang lebih salut dengan yang awalnya ahli maksiat. Maka banyak orang yang dari maksiat akhirnya taubat, jadi orang baik, benar-benar baik. Nah, itu yang bagus tuh, mantan bandit, mantan penjahat, ya. Bagus itu. Mantan maksiat. Yang tak lemah tuh mantan santri, mantan kiai, mantan ustadz. Ya Allah, nauzubillah. Ngeri gitu. Ya. Semoga kita terlindung dari hal-hal yang demikian. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Insyaallah betul-betul diampuni. Cuma kalau baca jangan diulang. Cuma tidak mungkin. Selama kita masih hidup, dosa itu kadang-kadang memang sengaja ditakdirkan Allah untuk menghilangkan kesombongan kita. Itu saya dapat ilmunya dari Buya Razi Hashim. Kadang-kadang kita ini tak pernah maksiat ya. Ibadat terus yang malam. Tak pernah tinggal sholat 5 waktu tuh jamaah terus. Karena kita imam, jadi tentu tidak pernah tinggal, ya kan? Iya. Jangan-jangan cuma karena SKB yang imam tadi kan? Nah. Akhirnya terbersit di hati kita ujub. Ada ujub, ada bangga diri. Hebatnya. Di kampung ini tidak kati orang yang lebih alim dari aku. Aku sholat tepat waktu terus, di masjid terus, ngimam terus pula. Ya kan? Kurang apa aku? Itu dalam hati. Kadang-kadang tidak diomong. Dalam hati kan? Dalam hati nongol itu. Nah, Allah tahu isi hati kita walaupun kita tidak ngomong. Dan Allah luat yang orang yang sombong, yang ujub tuh luat Allah. Tidak setuju. Gitu pun sama kan? Tidak setuju juga kan? Nah, karena Allah sayang dengan kita, sifat tadi nak dibuang, maka tuh suatu hari kita dibangunkan kesiangan. Ya kan? Akhirnya hilang kan kebanggaan tadi. Hari itu gagal. Hilang, cacat amal kita tuh. Yang sudah bangga selama ini, sholat tepat waktu, di masjid terus, berjamaah terus, ngimam terus. Hari itu bangun kesiangan. Akhirnya, cacat amal. Nah, di situ sengaja dibuat seperti itu. Atau kadang-kadang sampai melakukan dosa dan maksiatnya. Untuk menyadarkan kita, aku ini cuma manusia biasa. Masih ada juga hilapnya, masih ada salahnya juga. Ya, nah, itu untuk nyadarkan. Terkadang kita ditakdirkan seperti itu. Untuk nyadarkan. Dan itu sangat halus ilmu itu. Banyak kita tidak nyadar, kita tidak mikir. Termasuk sudah ujub juga. Ya, kata Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, ketika kita doakan orang lain misalnya apa? Allah yahdi atau hadakallah, semoga Allah memberikan dirimu hidayah. Itu bagus tidak doa itu? Bagus kan? Tapi halus, dan Imam Al-Ghazali memahami. Itu ada kesan seolah-olah yang butuh hidayah cuma orang yang kita doakan tadi. Berarti kita tidak butuh hidayah karena kita merasa sudah hebat. Tidak butuh lagi hidayah dari Allah. Ini sering kadang-kadang komen-komen di Facebook saya perhatikan. Itu dari kelompok sebelah. Paling sering Allah yahdi. Jadi ketika kita ini dirasa oleh mereka sesat, bid'ah gala, mereka biasanya mendoakan Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Itu kata Imam Al-Ghazali, ciri orang yang ada ujub di dalam hatinya. Yang benar itu, hadanallah. Semoga Allah memberikan kita hidayah. Ketika kita nyebut kita, berarti kita juga butuh. Tapi kalau kita cuma mendoakan, semoga kamu dapat hidayah. Apa kesannya? Cuma orang itu yang dapat hidayah, yang butuh hidayah. Kita seolah-olah tidak butuh kan? Itu halus, luar biasa. Dan kadang tak kita sadari. Sama kayak penceramah. Yes. Maka saya menghindari kalimat kalian itu ya. Kalian, kamu. Itu apa maknanya? Saya sejak baca kitab Imam Al-Ghazali itu ngeri. Kalian semua harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah itu? Berarti kita ini sudah takwa. Yang lain tuh baru nak takwa, baru nak kita ajak, kita sudah duluan. Ada kesan kita sombong. Ujub. Halus kan? Tidak ketaruh kan? Yang benar, marilah kita. Saya paling sering gunakan kata kita, kami. Kalau kamu, kalian itu kesannya beda. Ya. Oke.
Kita lanjutkan dulu. Bahasan kemarin terakhir di fi man tala'a alaihi al-fajru wa fi famihi ta'am. Ya, masih ingat yang kemarin? Kitab Mausu'ah. Kumpulan fatwa jumhur ulama. Yang kemarin ketika kita fajar terbit, ya, di mulut kita masih ada makanan. Sepakat ulama, tidak ada satupun yang berbeda, ya, ketika mulut kita masih penuh dengan makanan, ya, azan subuh berkumandang berarti tanda mulai puasa Ramadan. Sudah wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka wajib yang di mulut tadi dibuang, dikeluarkan. Ya, tidak boleh ditelan. Kalau ditelan, batal. Itu fatwanya tegas, ya. Ammatu ahli ilmi ala anna man kana fi famihi ta'amun wa tala'a al-fajru min nahari Ramadan fa innahu la yajuzu lahu ibtila'uhu bal la budda lahu min labzihi wa illa batala shaumuhu. Sepakat seluruh ulama. Ya, jadi ini udah ijma, tidak ada satupun ulama yang membolehkan negok itu. Padahal sebelum saya baca kitab ini kita pernah dengar kan ada yang membolehkan negok. Nah, itu tidak tahu dari mana sumbernya, ya. Kita lanjutkan bahasan babun fi ibtila'i ma la yu'kal fil adat hal yuftir. Nah, kita akan bahas di sini tentang orang yang makan atau minum atau memasukkan sesuatu ke tubuhnya yang sesuatu itu bukan berupa makanan. Bukan makanan. Misalnya apa? Daun, ya kan, diselipkan ke mulut, tetelan, tetegok, ya kan? Nah, pokoknya bukan makanan. Apa kira-kira hukumnya? Kalau makanan jelas, ya kan? Jamaahirul ulama ala anna as-sa'ima idza ibtala'a amdan ma la yu'kal fil 'adati kal hasad wal hajar wal 'ushbi fa innahu yuftir. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Daud wa jamaahirul ulama min as-salaf wal khalaf. Jumhur ulama, sepakat para ulama dari salaf dan khalaf. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Daud, dan mayoritas ulama berpendapat ketika orang yang sedang puasa menelan dengan sengaja, ya, ibtala'a amdan, menelan dengan sengaja, ma la yukal, sesuatu yang bukan makanan. Misalnya apa? Batu, kerikil, ya, kayu, rumput. Kadang-kadang kan mainan, dimain ke, ya. Ada yang jarum pentul, ya, tetelan. Lagi puasa, sepakat para ulama batal. Walaupun jarum pentul itu bukan makanan. Teman kuliah saya dulu, perempuan, lagi KKN waktu itu, ya, nyemur baju, jarum pentul tuh gigitnya kawan ngajak berkelakar, tertawa, tertegok, dibawa operasi ke rumah sakit umum Palembang. Itu tahun 2006 saya KKN, ya. Itu kalau lagi puasa, walaupun jarum pentul bukan makanan, karena sudah masuk ke dalam perut, dalam lambung, itu puasanya batal. Apalagi yang masuk tadi kolak, pempek, goengan, ya kan, oh jelas batal. Sudah, kan, puas. Itu pendapat jumhur. Tapi ada yang berpendapat lain. Nah, inilah yang sering saya katakan bahwa pokoknya kalau urusan fikih itu minimal ada dua pendapat. Jarang-jarang cuma satu pendapat itu jarang-jarang. Kayak tadi, ya. Nah, itu cuma satu pendapat itu. Yang tentang apa tadi? Nelan sesuatu yang masih di mulut ketika azan berkumandang, ya. Itu kalau itu batal. Cuma satu pendapat. Nah, untuk yang ini dua pendapat. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat batal. Walaupun yang diteguk tadi bukan makan minum. Tapi menurut pendapat yang lain, ya, qala al-Imam An-Nawawi wa haka ashabuna an Abi Talha al-Ansari as-sahabi radhiyallahu anhu wal Hasan bin Salih wa ba'du ashabi Malik annahu la yuftir bidzalik. Menurut Imam Malik yang juga beliau dapatkan dari sahabat Nabi, di antaranya Talha al-Ansari, Al-Hasan bin Salih, beliau berpendapat la yuftiru bidzalik, tidak batal. Karena yang membatalkan itu kalau nelan makan minum. Ya, gitu. Aduh, banyak pendapat yang aneh, kan? Dan kita wajib hormati, itu pendapat beliau. Dan tidak sembarangan Imam Malik, alasannya kuat, bukan makanan.
Gitu. Berikut jumhurul ulama ala anna man ibtala'a walau syai'an yasiran ka habbati simsim fi nahari Ramadan fa innahu yuftir wa huwa madhhabu Syafi'i rahimahullahu taala wa qala Abu Hanifah la yuftir kama fil baqi fi khalalil asnan. Jumhur ulama sepakat, ya, dan sepakat juga di antaranya dengan jumhur ulama adalah mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Kalau ada orang menelan sesuatu yang hanya sedikit, syai'an yasiran, sesuatu yang cuma sedikit, sebutir, misalnya apa? Di sini dicontohkan kahabbatin bisimsim, sebutir simsim itu wijen, cik kan wijen itu? Nah, sebutir wijen ditegok. Sepakat para ulama, diantaranya Imam Syafi'i, batal, walaupun yang ditegok cuma biji wijen. Ya, apalagi semangkok dan biji-bijinya. Ya, selesai batalnya nade ya. Termasuk juga jumhur ulama berpendapat seletanan, makanan yang nyelip di gigi, ya, apa tuh bahasa ini? Selilitan. Orang balai seletanan. Seletanan ya. Itu biasanya daging, ya kan? Daging. Seletanan nyelip di gigi. Terus keluar, lantas kita teguk dan kita lagi puasa, maka batal menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Tapi ada juga pendapat yang tidak sepakat. Ya, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau cuma sebiji wijen itu tidak batalkan puasa. Ya, atau yang seletanan tadi, ya, diteguk tidak batal puasa. Itu fatwa Imam Abu Hanifah. Ya, nak mantau ulama. Nah, tinggal kita menghargai. Yang seperti ini beda. Perbedaan harus dihargai, walaupun agak super aneh bagi kita. Ya, gitu. Tentang yang puasa dengan sengaja, ya jelas batal puasa. Tapi ada juga yang tidak sepakat. Nah, itu ya. Jadi tentang apa, muntah, ya, fi man taqayya amdan, orang yang sengaja muntah. Jumhur ulama kalau muntah dengan sengaja, dikorek-korek mulutnya biar muntah, maka hukumnya batal puasanya. Tapi menurut Abu Thawr dan Imam Atha, alaihil qada wal kafaratu. Ya. Jumhur ulama sepakat itu batal, tapi tidak wajib bayar fidyah. Tidak wajib bayar fidyah, tidak wajib kafarat, cuma wajib qada saja. Kalau muntah dengan sengaja tadi, puasanya batal, tapi hanya wajib qada saja. Nah, kalau menurut Imam Atha dan Imam Abu Thawr, alaihil qada wal kafaratu. Wajib qada dan wajib bayar kafarat. Kafarat sama yang kayak hubungan suami istri siang hari itu. Jadi diwajib memerdekakan seorang hamba sahaya. Ya, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu beri makan 60 fakir miskin, ya, itu kafaratnya. Jadi gara-gara muntah yang disengaja tadi. Kalau jumhur tidak, cukup dia qada saja. Babun fil hukna asy-syarjiyah lis-shaim. Nah, ini tentang obat yang dimasukkan dari dubur ataupun kubul. Sepakat ulama bahwa itu adalah membatalkan puasa. Madhhabul ammah minal ulama annal hukna asy-syarjiyah wa huwa allati tu'khadhu minad dubur wa tuftirus shaim. Wa huwa madhhabul a'immatil arba'ah. Ulama 4 mazhab sepakat apapun yang masuk dari kubul dan dubur, baik itu berupa obat, misalnya obat ambeien itu kan harus dimasukkan dari dubur salah satunya, maka itu membatalkan puasa. Nah, tapi ada pendapat lain, ya. Wa qala Al-Hasan ibnu Shalih wa Daud. Ada 2 ulama, yaitu Al-Hasan bin Shalih dan Imam Daud At-Ta'i. Beliau berpendapat la yuftir. Jadi kalau masuk sesuatu dari jalan depan, jalan belakang, dubur dan kubul tidak membatalkan puasa.
Kalau wong kita kan agak repot ya. Kalau 4 mazhab kan repot. Makanya nak mandi pun jangan sampai kentut dalam banyu ya kan. Nah, berdebut dalam banyu, ulama sebagian dapat batal. Karena ketika keluar angin itu berarti ada celah masuk banyu. Gitu. Makanya nak cewek juga hati-hati. Ya. Cewek kalau dalam kondisi normal lagi tidak puasa, itu kan sunnah agak dimasukkan sedikit. Ya, jari itu sekitar ya 1 senti lah biar bagian dalamnya itu juga kena basuh bersih. Cuma kalau lagi puasa cukup ya bagian menggunakan telapak tangan saja, tidak perlu nak dicucuk itu ya. Nah, itu bisa membatalkan puasa kalau lagi puasa. Istinjanya di siang hari ya. Pokoknya dimulai puasa sampai sore. Jadi istinja bagi lagi perempuan itu cukup dikosok baik. Tidak perlu sampai di apa tuh namanya itu? Cucuk, kata bahasa lain aku tuh. Selalu nyari padan bahasa Indonesianya. Nah, ini yang tadi masalah seletanan. Mazhabul jamaahir minal ulama anna ta'am al-baqi bainal asnan law ibtala'ahu amdan as-saimu ikhtiyaran fa innahu yuftir. Sepakat para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa makanan yang terselip di gigi kalau nanti begitu dia terlepas lantas ditelan dengan sengaja, padahal macam buang aja, seharusnya kan dibuang. Ini sengaja ditelan. Ya, maka puasanya batal. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat lain. Wa qala Abu Hanifah la yuftir. Tidak batal menurut Imam Abu Hanifah. Karena itu dikit. Tidak ngenyang juga makan seletanan itu kan. Terus dan ini yang sering, ini yang bab berikutnya tentang kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ya, batal apa tidak puasa. Aktsarul fuqaha ala anna as-shaim idza tamatmadu aw istanthaqo fa wasala al-ma' ila jawfihi aw dimaghihi fa innahu yuftiru mutlaqan sawa'un balagha aw lam yubaligh wa huwa qaulu Malik wa Abu Hanifah wal Muzani. Mayoritas ulama berpendapat ketika orang yang berpuasa ya kumur-kumur dan menghirup air ke hidung lantas tak sengaja, bukan sengaja ya, kalau sengaja jelas batal. Tak sengaja ketika kumur-kumur tadi air masuk ya ke dalam jauf. Jauf itu bukan mulut ya, tapi sudah masuk lewat dari tenggorokan. Jadi tenggorokan dan seterusnya. Kalau masih di dalam mulut tidak batal. Ya, lewat dari gorokan. Air kumur-kumur tadi ya tetelan. Makna tetelan melewati tenggorokan. Gitu. Maka menurut mayoritas ulama batal walaupun tak sengaja. Ya, walaupun tak sengaja tetelan. Itu pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Muzani. Wal mukhtar min madhhabi Syafi'i annahu in balagha aftara wa illa fala. Tapi menurut Imam Syafi'i batal itu kalau dia kumur-kumurnya berlebihan. Ya. Kalau kumur-kumurnya berlebihan lantas ada yang termasuk tetelan tak sengaja batal. Ya, kalau tidak berlebihan, kumurnya biasa saja. Jadi tetap sunnah kumur-kumur. Cuma menurut mazhab Syafi'i jangan berlebihan. Jangan sampai berbus, ya kan? Nah, itu berlebihan. Kalau berlebihan, walaupun tak sengaja masuk, batal. Menurut mazhab Syafi'i. Tapi lebih pakam lagi. Wa qala Al-Hasan Al-Basri wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr la yabtulu mutlaqan. Menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahmad dan Imam Ishaq dan Abu Thawr tidak batal secara mutlak. Artinya nak berkumur-kumur berlebihan atau tidak, kalau tak sengaja tak batal. Ya. Nah, intinya berarti kumur-kumur kan tetap sunnah. Cuma menurut Syafi'i jangan berlebihan. Ya, gitu. Kalau berlebihan tetelan batal. Baik. Cukup sampai di situ mungkin. Ada yang nak ditakon enggak? Ya. Yang seletanan itu tadi. Ya. Kalau maunya kita gosok gigi pakai siwak, kan ada yang iya lepas. Terus nyangkut di sini, nak dikeluarkan susah. Justru malah masuk dikeluarkan itu gimana? Ya, kalau kita merujuk ke mazhab
mayoritas ulama tadi batal kan? Walaupun hanya menelan biji wijen. Walaupun itu bukan makanan, asal tetelan, mana tetelan itu melewati tenggorokan. Jadi caranya, kalau misalnya rasa-rasa ada yang lepas dari siwak itu, jangan sampai tetelan, simpan di sini. Ini atau kalau bisa dikeluarkan, keluarkan. Kalau belum bisa mengeluarkan karena lagi sholat, kalau itu keluarnya itu tadi cukup ditaruh di sini. Apa? Itu yang penting jangan lewat tenggorokan ya. Kalau melewati tenggorokan batal. Gitu. Kecuali kalau tak sengaja tadi kan, tak sengaja beda ya. Tak didorongkan air laju minum ya kan? Pak Ustaz, Iya. kalau bulan puasa itu ibu-ibu sering masak itu dicicip. Yo. Kadang tidak. Nah, itu kayak mana ini? Mencicipi itu termasuk yang makruh. Ya, artinya boleh, cuma tidak membatalkan tidak. Cuma lebih baik tidak. Ya. Tapi boleh, nyicipi makan itu boleh. Tidak membatalkan puasa maksudnya. Ya, tapi cukup di ujung lidah saja. Jangan semangkok. Ngirup kan, pas kasih kan. Kalau saya tukang cicip di rumah tuh, kalau istri masak saya tukang cicip, cuma semangkok. Kaget makannya lain lagi, nyicip baik semangkok tuh. Jadi boleh. Tapi sudah itu dikeluarkan, dilepek lagi. Tapi kumur-kumur karena itu kan ada bau ya, ada rasa, maka biar bersih yang sudah dikumur-kumuri, tidak apa-apa. Nah, kumur-kumur tuh kan ada macam-macam. Ada yang malah wajib. Kapan kumur-kumur yang wajib? Ketika gusi kita berdarah. Kalau langsung ditelan, gusi yang bercampur darah dengan air liur tadi, langsung ditelan, itu batal. Karena nelan najis, darah itu najis. Ya, air liur itu suci. Tupa ketika dia bercampur dengan darah jadi najis. Batal kalau ditelan. Maka wajib kumur-kumur saat itu. Walaupun kita lagi puasa. Waktu meludah ada darah. Nah, itu kumur-kumur. Sampai yakin bersih, tidak ada lagi waktu air kumur-kumur itu keluar, tidak ada lagi merah-merahnya, baru berarti yakin. Boleh. Jadi kumur-kumur bisa wajib saat ada darah tadi. Yang kedua sunnah. Kumur-kumurnya sunnah. Kapan? Ketika wudu dan mandi wajib. Jadi wudu tetap sunnah kumur-kumur, cuma jangan berlebihan. Ya, cukup udah tuh buang. Tidak perlu sama tadi ya. Ada kumur-kumur yang boleh. Yang kumur-kumur yang boleh, yang makruh ya, hanya sekedar untuk apa? Menyegarkan mulut. Bukan lagi wudu, kumur-kumurnya talmak mulut. Nah, itu makruh. Ya. Kalau sampai tetelan bisa batal. Kalau wudu tadi, kalau tidak berlebihan tidak batal kumur-kumurnya. Walaupun sampai tetelan. Kalau tak sengaja dan tidak berlebihan. Nah, cuma kalau berlebihan walaupun tak sengaja tetelan, batal. Mandi juga hati-hati, nanti bulan puasa kalau mandinya di sungai, nyelam, itu makruh termasuk. Dan kalau ketika nyelam tadi sampai ada yang masuk ke dalam rongga yang ada di tubuh itu batal walaupun tak sengaja. Karena cara mandinya sudah menyalahi aturan. Mandi orang puasa tidak boleh nyelam. Cukup pakai timba. Lebih aman pakai shower. Kalau belum terbeli shower, tebuk ember dengan kecil-kecil itu kan. Nah. Semeriwing ya kan. Shower buatan. Itu lebih aman. Jadi kalau kita mandi pakai timba, tak sengaja kadang-kadang kan karena agak kuat nyiram tuh kadang termasuk kuping. Iya. Karena mandinya nimba, tidak batal walaupun tak sengaja masuk air tadi. Cuma kalau nyelam batal walaupun masuk tadi tak sengaja. Itu bedanya. Jadi hukumnya tafsil ya, macam tidak dipukul rata. Jadi nyicip tadi boleh, Pak ya. Cuma jangan ditelan. Dan jangan semangkok. Ya. Masalah mazhab Pak Ustaz. Ada yang nggak tahu mazhab itu apa, dia tendensi ibadahnya cuman berdasarkan hukum agama yang apa itu wajib, sunnah itu aja. Mazhab dia nggak tahu apa itu mazhab. Pokoknya dia Nabi Muhammad dia tidak melakukan niat itu. Ya tendensi itu. Iya. Sebenarnya orang yang bilang bahwa dia tidak bermazhab, sebenarnya bermazhab juga, hanya tidak mengakui.
Ya, hanya tidak mengakui dan tidak menyebut dirinya. Karena hakikat bermazhab berarti berguru. Dia baca ngaji dari siapa? Dari guru. Itu juga bermazhab. Ya, dia tahu fikih, dia tahu salat, itu dari siapa? Dari guru. Apa langsung dari Nabi? Kalau langsung dari Nabi, hebatnya dia. Kapan ketemu Nabi? Guru saya lagi tidak bertemu Nabi. Ya. Jadi itu hanya omongan yang sebenarnya dia tidak ngerti omongannya sendiri. Jadi mazhab itu berguru. Paham? Ya, simpelnya begitu saya. Mazhab itu berguru. Ya. Karena di Indonesia ini yang bawa Islam ke Indonesia mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i. Sunan-sunan itu, wali songo itu mazhabnya Syafi'i semua. Maka karena guru-guru itu yang tua-tua dulu, ya dari abad keberapa Islam masuk ke Indonesia, macam-macam penafsirannya. Ada yang katanya sejak zaman Rasulullah sudah masuk, ya kan? Ulama yang bawa Islam ke Indonesia rata-rata bermazhab Syafi'i. Jadi sangat logis kan dan masuk akal kalau kita sampai hari ini mayoritas di Indonesia bermazhab Syafi'i. Bahkan Asia, bukan cuma Indonesia, Asia mayoritas bermazhab Syafi'i. Karena guru kita. Jadi kita ngikuti guru kita. Guru kita Syafi'i, milu Syafi'i. Cuma kenapa kita sekarang belajar perbedaan mazhab, bukan nak dipakai galo-galo, bukan. Biar kita lebih bijak. Oh, kalau ada yang begini berarti di mazhab ini. Untuk saling menghargai saja. Dan juga sebenarnya terpakai juga kadang-kadang perbedaan mazhab. Ketika sulit kita melaksanakan mazhab Syafi'i, agak sulit kita melaksanakannya karena terlalu berat. Maka boleh pada saat itu kita pindah mazhab. Boleh. Ya. Asal bukan cuma niat kita nak nyari yang lemak baik, bukan. Karena memang darurat. Boleh. Misalnya ketika kita haji ke Mekah, nak ngotot dengan Syafi'i agak berat. Syafi'i sentuhan dikit batal. Ya, akhirnya kita ketika di Mekah pindah mazhab. Ikut mazhab yang ada di sana. Sah. Kita tidak mempermainkan Islam, tidak. Karena memang darurat. Tapi dalam kondisi normal, tidak. Ya, kita tetap pakai mazhab Syafi'i yang kita yakini, yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Ya, gitu. Jadi sebenarnya bohong orang yang ngomong tidak bermazhab itu. Hakikatnya dia bermazhab cuma tidak menyadari atau tidak mengakui. Karena hakikat mazhab adalah berguru. Tidak mungkin dia pacak tanpa guru. Minimal dia berguru dengan orang tuanya yang ngajar di Semayang. Berarti dia sudah bermazhab dengan orang tuanya yang sudah menjadi gurunya. Sama gurunya. Iya. Dan orang tuanya juga berguru juga kan. Jadi tidak bisa terlepas kita dari mazhab itu, dari guru itu. Tidak mungkin tahu dewe lahir langsung pintar pikir. Imam Syafi'i pun tetap belajar dulu dengan guru-guru. Puluhan tahun beliau belajar. Ya. Nah, itulah mazhab. Mananya berguru. Ada sanad, ada silsilah nyambung sampai ke Rasulullah. Dan sanad kita jelas. Guru saya Kiai Balian. Beliau alumni Sri Bandung. Sri Bandung itu didirikan oleh Kiai Anwar. Kiai Anwar alumni Mesir, Al-Azhar. Gitu. Terus Kiai Balian anak Kiai Sulaiman. Kiai Sulaiman itu ya tentu guru dari guru saya. Kan orang tua sekaligus guru pastinya kan. Nah, Kiai Sulaiman itu 10 tahun lebih di Mekah. Sampai berbini di sana. Cuma istrinya yang di Mekah tidak punya anak. Akhirnya ketika diajak pulang ke Indonesia tidak mau juga. Ya karena di tempat yang sudah mulia, ngapain nak balik ke Indonesia ya kan? Akhirnya pisah. Tapi tetap ada hubungan dengan sana. Jadi jalur keilmuan kita ini Mekah dan Mesir. Jelas sanad keilmuan kita. Baca-baca gitu ya. Nah, itulah guru. Itulah mazhab. Itulah sanad. Ya. Ustaz, nanya Tat. Ini nyampe ke dari pertanyaan jamaah online dari Jansen Piston Israel. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya. Dulu Ana pernah menawarkan pekerjaan pada seseorang. Lantaran dia mau bekerja dan teman yang mau memberi pekerjaan itu menerima apa adanya dia. Maka dia akan tetapi menjelang subuh dia malah tapi mungkin karena pribadi dan beberapa pakaian di dalamnya. Nah, yang ingin Anda tanyakan, bisa atau tidak barang yang tinggal itu Anda pakai dengan harap yang sudah mencuri barang Anda? Syukran.
Masya Allah ya. Itu sebenarnya bukan apa. Nak ngajak tuh keren baik, cuma malu. Itu kalau saya pikir ya, kita husnuzon saja. Bang Jansen ya. Ya, karena kalau suuzon ya banyak dosa ya kakek. Saya yakin itu kawannya itu sebenarnya nak ngajak tukeran, lagi malu ya. Nah, jadi anggaplah itu tukeran, jadi ya halal dipakai ya kan. Tidak usah diperpanjang. Iya. Tidak apa-apa makanya. Gosop itu kalau sengaja niat ngambil jadi kawannya itu yang gosop. Kalau itu kan memang sengaja ditinggalkan, nah, berarti dianggap ngajak tukeran. Tidak apa-apa. Kembali ke masalah tadi yang apa namanya, la ilaha illallah 100 semua. Ada kalimat yang berbunyi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Iya, iya. Wa min kalimati wa iwaritu nafsi wa sinata nafsi wa min kalimati. Itu tolong dijelaskan. Ya, itu yang tadi nyambung ke sana contohnya salah satunya. Jadi benar, itu kata ulama menunjukkan luasnya rahmat Allah. Maka jangan kita sebagai manusia ini membatasi. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Bahkan orang maksiat pun itu bakal dapat rahmat Allah. Ya, jangan cuma kita yang rajin cawisan ini merasa oh, cuma kita yang layak dapat rahmat Allah. Belum tentu. Jadi artinya berdasarkan keterangan tadi dan memang sudah ada contoh ya dari Rasulullah sendiri, zikir itu kadang pakai hitungan tertentu atau kadang pakai jumlah tertentu yang menunjukkan banyaknya. Kita tuh pengen zikir sebanyak itu, padahal di wiridnya itu kan itu salah satu wirid di Rotibul Haddad. Ya, itu cuma dibaca 3 kali. Ya relatif kan? Cuma dibaca 3 kali. Tapi kita hitung ada kholqi, sebanyak jumlah makhluk Allah. Ya kan, waridho nafsi wazinata arsyih, itu kan berlipat ganda. Walaupun kita cuma baca 3 kali di Rotibul Haddad, wirid itu nilainya sesuai dengan jumlah yang kita sebut dalam zikir tadi, pahalanya sebanyak itu. Nah, itu menunjukkan luasnya rahmat Allah ya. Dan banyak dalam hadis kursi diantaranya disebutkan inna rahmati wasi'at kulla syai', rahmati taghlibu ghadabi, rahmatku meliputi segala sesuatu, rahmatku mengalahkan ya murkaku. Jadi murka Allah tidak banyak. Nah, kadang-kadang orang saat ini di medsos itu dakwahnya banyak mengedepankan murka Allah. Memang ada murka Allah, cuma luasnya rahmat Allah lebih banyak. Ya, maka saya lebih sering dakwah yang lemah lembut, walaupun boleh keras, walaupun boleh kasar. Ya. Cuma sangat jarang ditunjukkan hal itu oleh Rasulullah SAW. Ya. Insyaallah itu. Betul? Lagi tak? Ada kawan dulu tuh ngomong kayak ini kan, bahwa dia tuh puasanya tidur terus. Aku juga tidur terus. Nah, daripada masih ada ya. Daripada ngomong kurang nih kan, karena tidur itu bagian dari pahalanya kan. Nah, pahala yang cak mano boleh batasan tidur itu atau yang membatalkan tidur itu yang cak mano? Ya. Dulu memang ada hadisnya, cuma hadisnya itu masalah juga, dhaif sebenarnya kan. Jadi naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Tapi tentu ada batas, ada tidur sehari-harian, ya kan? Dan memang murni tidur dia itu demi menghindarkan diri dia dari maksiat. Memang orangnya misalnya nih pengomong. Jadi kalau itu hobi petandang misalnya kan, jadi asal petandang tuh sudah ngobrol di pelantar, macam-macam ya kan. Dia tahu kelemahan dia. Dan kelemahan dia itu hanya bisa diatasi dengan tidur misalnya. Kalau memang seperti itu ya silakan, itu lebih baik bagi dia. Tapi tidak bisa digeneralisir, nak dipukul rata untuk semua orang bisa mengamalkan itu. Tidak. Untuk orang-orang tertentu saja. Kan ada yang orang tuh kalau ngomong tuh cascus ya, merepet. Pokoknya dia itulah yang paling pintar bercakap. Dan tidak bisa membatasi diri kecuali tidur. Oke, untuk orang itu bisa jadi alasan. Boleh. Dan kalau cuma sekedar tidur tuh nak nyari anu baik, nyari aman baik, sungkan begawe misalnya kan. Nah, itu justru makruh. Ya, tidak ada nilai. Jadi pertimbangannya butuh niat atau tidak. Atau demi menyelamatkan dia dari maksiat berupa ngomong kurang tadi ya. Itu kan maksiat ngomong kurang.
kalau hanya bisa dihindari dengan tidur, tidurnya insya Allah dapat pahala. Cuma jangan sampai melalaikan sembahyang zuhur, asar, tidur dari subuh, asar bangun maghrib, zuhur tinggal, asar tinggal. Dan ada kewajiban lain juga kan? Kalau dia lanang, dia nak nyari nafkah. Kalau tidur selama bulan Ramadan 30 hari tidur terus. Dari subuh bangun maghrib tiap hari mah itu. Kurasa ngamuk pung rumahnya. Kalau bila banyak tabungan ya kan. Man gawe cuma mantan, gawe cuma ngojek ya kan. Tidur tiap hari. Selesai, kurasa kena pinang. Ya. Kalau kita lagi pasang infus. Infus. Pasang apa dipasangi? Dipasangi. Oh, dipasangi. Padahal Kipas angin. infus. Kipas angin. Oh, Kalau masak enggak batal pakai infus. yang masak enggak batal lah. Iya. Kalau yang diinfus tergantung. Kalau infusnya itu hanya obat, isinya itu kan, isinya itu ya obat, maka ya tidak batal. Tapi kalau infus itu pengganti makan, karena memang tidak bisa makan minum kecuali dengan diinfus, ya untuk pengganti makan minumnya, maka itu batal. Ya. Tapi rata-rata infus itu kan untuk itu, untuk orang yang memang sudah tidak bisa makan minum dan nutrisi tidak bisa dipenuhi kecuali melalui infus. Ya, gitu. Maka kalau sifatnya sebagai pengganti makanan, ya batal. Kalau cuma sebagai obat, ya tidak batal. Karena juga infus itu kan, dia disuntik di sini kan jarum itu. Kecuali infus tadi kan ke mulut, ya semir kan, langsung ke mulut, batal. Masuk ke wijen sebiji lagi batal ya kan. Selesai? Selesai. Ya, Mang Wahab kati yang tanya jadi. Nanya berani deh. Oke, kita cukupkan dulu cawisan kita malam hari ini. Semoga berkah untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai'. Ighfir lana kulli syai' wa la tas'alna an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulli syai'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.